4221. Binatang purba primordial. Tepat saat itu, aura mengerikan tiba-tiba turun, menyelimuti wilayah alam semesta ini. Sebuah kehendak yang kuat menembus kehampaan tanpa batas, mencapai hamparan ruang angkasa yang sunyi senyap ini. Asteris binatang purba yang mengerikan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap ke arah kehampaan bintang dan kosmos yang tak berujung. Di dalam kehampaan itu, sosok-sosok raksasa samar-samar muncul, bagaikan dewa iblis yang turun ke alam ini. Sosok-sosok itu menjulang tinggi dan megah. Ukurannya begitu masif hingga membuat bintang-bintang tampak kecil di hadapan mereka. Ruang di sekitarnya sedikit melengkung. Leluhur tua iblis jurang. Binatang purba raksasa itu bangkit berdiri dan berbicara dengan suara berat. Fluktuasi spasial yang menggelegar mengunci area tersebut, membelenggu segala sesuatu di dalamnya. Wilayah itu sepenuhnya berada di bawah kendali sang binatang, hingga pada titik di mana kekuatan hukum semesta yang mencoba menyusup pun terhambat. Seorang ahli tingkat suprim, sosok raksasa itu tak lain adalah leluhur iblis jurang. Matanya, yang melayang di tengah kehampaan kosmos yang dingin dan tak bertepi, tertuju pada sang binatang purba sembari ia terkekeh pelan. Sugu, kau adalah sosok kuat tingkat suprim yang memiliki jejak garis keturunan binatang kekacauan primordial purba. Makhluk yang bahkan para pemimpin tingkat puncak Heavenly Venerate dari ras-ras kosmik yang kuat pun akan takut untuk menghadapinya. Namun, disinilah kau, tertarik untuk menyaksikan pembantaian di antara semut-semut dari peradaban yang rapuh. Aku menontonnya hanya karena aku ingin. Lantas kenapa jika mereka semut? Siapa yang tidak bangkit dari posisi semut itu sendiri? Dibandingkan dengan tipu daya dan pertikaian di antara berbagai rasmu, kelompok semut primitif ini justru jauh lebih menarik. Aura samar dari binatang primordial raksasa itu memancar keluar. Seketika, dua faksi yang bertikai di planet di bawah sana, yang sebelumnya terkunci dalam pertempuran sengit, dikejutkan oleh perubahan mendadak yang melanda dunia mereka. Rasanya seolah-olah dunia mereka tiba-tiba diselimuti kegelapan, membawa serta sensasi mengerikan akan kiamat yang sudah di depan mata. Dua sosok terkuat dari ranah Mortal Saint, tokoh-tokoh paling hebat di antara ras-ras tersebut, memperlihatkan raut wajah penuh ketakutan. Karena memiliki kekuatan terbesar, merekalah yang paling peka terhadap kehadiran itu. Dan jiwa mereka bergetar hebat, seolah-olah nyaris hancur berkeping-keping. Lihatlah makhluk-makhluk kecil yang malang ini, bagaikan katak di dasar sumur, buta akan luasnya cakrawala. Mereka menyusun siasat dan bertarung demi kekuasaan di dalam sistem bintang mereka sendiri. Namun, karena terbelenggu oleh hukum dunia mereka tak pernah berani menjelajahi kosmos yang lebih luas. Menganggap diri mereka sebagai makhluk tertinggi, mereka saling membantai dalam kegilaan demi supremasi. Terperangkap di alam semesta ini, terikat pada siklus kelahiran dan kematiannya. Gagal melampauinya berarti musnah bersamanya. Apa arti klan atau masa depan mereka? Pada akhirnya, semua itu sia-sia belaka. Namun, mereka terus bertarung tanpa henti. Bukankah itu hal yang sangat menyedihkan sekaligus memprihatinkan? Leluhur tua dari ras iblis abis mengernyitkan dahi dan berkata dengan nada dingin. Apa yang perlu dikasihani atau disesali? Dengan kekuatanku, akan tiba saatnya aku melampaui alam semesta ini dan memasuki lautan kosmik. Takdir klanku tidak akan lagi dikendalikan oleh alam semesta ini. Bahkan jika alam semesta ini musnah, klanku akan tetap bertahan. Bukankah itu tujuan utama kerjasamamu dengan ras iblisku? Leluhur tua iblis abis mencibir. Begitu ras iblisku berjaya dan mencapai transendensi, pastilah akan ada tempat bagi klan binatang kuno ruang angkasa milikmu di dalam lautan kosmik. Tentu saja, ada satu hal yang harus diselesaikan. Sosok leluhur tua itu bergetar, menyebabkan kehampaan di sekitarnya beriak tak stabil saat ia berucap lirih. Aku ingin kau membunuh seorang pemuda. Apakah dia sangat kuat? Tanya binatang kuno primordial. Seorang pemuda manusia di tingkat Earth Venerable bernama Qin Chen. Jawab leluhur iblis abis. Qin Chen, binatang purba kuno itu mencibir sembari menatap leluhur iblis abis. Nama itu terdengar familiar. Bukankah dia murid dari Heavenly World milik ras manusia? Kau pernah mengutus seorang Venerable ke alam surga manusia untuk memburunya. Namun Venerable itu justru tewas di tangannya. Dalam sekejap mata, puluhan tahun telah berlalu. Saat itu, pemuda tersebut hanyalah seorang Holy Lord, bukan? Dan sekarang, dia bahkan telah mencapai. Benar. Dia orangnya. Leluhur iblis abis mengangguk sambil sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Ancient Supreme of the Void, meskipun telah lama mengasingkan diri di wilayah kosmik yang sunyi ini, masih menaruh minat pada hal-hal semacam itu. Namun, hal itu masuk akal.
Untuk bisa hidup selama itu dan memimpin sebuah ras, seseorang tidak mungkin abai terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh alam semesta, betapapun santai watak orang tersebut. Kemungkinan besar, klan Ancient Void Beast memiliki seseorang yang secara khusus mengumpulkan informasi semacam itu untuknya. Apakah orang ini istimewa? Tanya binatang purba kuno itu. Memang, dia luar biasa. Mampu menerobos dari tingkat Saint Lord ke tingkat Earth Venerable dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin dia tidak istimewa? Ujar leluhur iblis abis dengan tenang. Dia memiliki Origin of Time. Itulah sebabnya dia bisa menerobos dengan begitu cepat. Jika diberi waktu, aku khawatir dia bisa menjadi Xiao Yao Supreme yang kedua. Asal-usul waktu. Menarik. Pantas saja kau datang ke sini. Soal menjadi Xiao Yao Supreme yang kedua, kurasa kau terlalu banyak berpikir. Ujar binatang purba kuno itu dengan tenang. Katakan padaku, di mana orang itu sekarang? Leluhur iblis abis menjawab, di wilayah ras manusia, tepatnya di alam rahasia markas besar Heavenly World. Alam rahasia markas besar Heavenly World, tapi orang itu berada di wilayah ras manusia, lebih tepatnya, di dalam alam rahasia markas besar Heavenly World. Apa kau sadar betapa sulitnya menerobos masuk ke sana untuk membunuhnya? Alam rahasia markas besar itu dulunya adalah lokasi bengkel pengrajin kuno. Jika Divine Artisan Heavenly Venerate mengaktifkan Heaven Reaching Extreme Fire Pillar atau tindakan serupa untuk menahanku barang sejenak saja, dan para ahli kuat ras manusia, seperti Free and Unfettered Heavenly Venerate, tiba, aku pasti akan mati. Aku memiliki informasi akurat bahwa Divine Artisan Heavenly Venerate saat ini tidak berada di alam rahasia markas besar itu. Mengingat kekuatanmu, membunuh seorang Earth Venerable bukanlah hal sulit. Tak ada seorang pun di Heavenly World yang bisa menghentikanmu. Lagi pula, aku akan memerintahkan semua mata-mata ras iblisku di dalam Heavenly World untuk bekerja sama denganmu. Ditambah dengan penguasaanmu atas daur ruang, kau pasti bisa meloloskan diri sebelum para ahli ras manusia menyadari keberadaanmu. Sang leluhur tua berbicara, tatapan binatang purba itu dingin, tapi kaumku juga akan terekspos. Apakah itu sepadan? Itu sepadan, leluhur tua iblis abis berkata. Jangan lupa, ini adalah kesepakatan yang kita buat saat pertama kali bekerja sama, bahwa kau akan bertindak demi ras iblisku satu kali. Binatang purba itu terdiam sejenak. Akhirnya, dia berkata dengan suara berat, baiklah, aku setuju. Berikan aku informasi rinci mengenainya. Selain itu, aku punya dua syarat. Pertama, jika aku menghadapi bahaya, aku akan segera pergi dan meninggalkan misi ini. Kedua, setelah tugas itu selesai, aku ingin mempelajari asal-usul kegelapan dari ras kegelapan. Bab 4222, Menyusup. Asal-usul kegelapan. Leluhur tua iblis jurang menyipitkan matanya. Sepertinya kau juga berusaha mencari kesempatan untuk melampaui batasan. Tentu saja, binatang purba kuno itu mendengus. Meskipun tingkat kultivasiku saat ini masih jauh dari tahap pelampauan batasan, masih ada waktu sebelum alam semesta ini hancur. Bukan hal yang mustahil bagiku untuk menunggu sampai saat itu tiba. Asal-usul kegelapan itu adalah kekuatan yang berasal dari lautan semesta. Baiklah, aku setuju. Leluhur tua iblis jurang berkata dengan dingin. Namun, aku ingin kau segera berangkat. Dalam waktu setengah bulan, aku ingin mendengar kabar kematian bocah itu. Baik, aku akan berangkat sekarang juga. Aku tahu kau sudah tidak sabar. Binatang purba kuno itu menjawab. Saat kata-katanya memudar, ia menatap bintang yang sunyi itu. Makhluk-makhluk kecil. Aku telah mengawasi kalian selama lebih dari 10.000 tahun. Sudah saatnya semua ini berakhir. Binatang purba kuno itu tiba-tiba membuka mulut besarnya. Di bintang yang sunyi itu, miliaran makhluk hidup menyaksikan dengan penuh ketakutan saat sesosok kepala raksasa muncul di langit di atas mereka. Seekor binatang buas raksasa yang menyerupai dewa langit, membayangi dunia tersebut. Tidak, setiap kultivator kuat di bintang itu meraung dalam keputusasaan yang mencekam. Kemudian, pandangan mereka menjadi gelap, dan mereka kehilangan kesadaran sepenuhnya. Asteris boom. Asteris binatang purba kuno itu menelan bintang sunyi tersebut dalam sekali lahap, menghancurkannya seketika menjadi debu. Gelombang energi yang mengerikan meletus dari dalam bintang itu. Namun sang binatang hanya mendengus. Setiap makhluk hidup dan pecahan bintang itu ditelan ke dalam perutnya. Lenyap tanpa jejak, seolah-olah dilahap oleh lubang hitam. Lalu, wus, asteris kilatan riak energi spasial melintas. Dan binatang purba kuno yang sebelumnya melilit bintang mati itu pun lenyap seketika. Qin Chen. Meskipun kau memiliki kemampuan yang menentang kehendak langit, kali ini kau takkan lolos dari kematian.
Sosok yang melindungimu sebelumnya mustahil akan muncul lagi sekarang. Bersiaplah menghadapi ajalmu. Leluhur iblis abis mencibir. Asteris wus. Asteris sesaat kemudian. Sosok leluhur iblis abis pun ikut lenyap sepenuhnya. Ruang waktu di sekitarnya sedikit bergetar sebelum kembali normal. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, Qin Chen sama sekali tidak menyadari peristiwa yang baru saja terjadi. Di dalam alam rahasia markas besar Heavenly World, Qin Chen melanjutkan pencariannya terhadap sang pengkhianat setelah beristirahat selama 3 hari. Pada hari itu, di kehampaan alam rahasia sumber api, yang terletak di luar alam rahasia markas besar Heavenly World dan menjadi tempat bagi tak terhitung banyaknya bintang pemurnian artefak, sesosok makhluk muncul. Asteris Ham, asteris seekor binatang purba, yang tubuhnya hitam pekat dari ujung kepala hingga kaki, melayang di tengah kehampaan. Arus energi hitam yang berputar-putar menyelimuti tubuhnya, hanya menyisakan sepasang mata gelap nan dalam yang tampak samar-samar. Ia bersembunyi di antara hamparan bintang pemurnian artefak, dengan aura yang sepenuhnya diredam. Ia telah menyatu begitu sempurna dengan kehampaan di sekitarnya sehingga baik api pemusnah di alam rahasia sumber api maupun bintang-bintang pemurnian artefak yang tak terhitung jumlahnya itu tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Makhluk ini tak lain adalah Supreme Sugu dari klan binatang ruang angkasa kuno. Hanya butuh waktu 10 hari bagi Supreme Sugu untuk menempuh perjalanan sejak menerima perintah leluhur iblis abis hingga tiba di alam rahasia sumber api di luar markas besar Heavenly World milik ras manusia. Kecepatan ini jauh melampaui kecepatan Supreme Wangu dan para ahli tingkat Supreme lainnya dari berbagai ras. Begitulah dahsyatnya kemampuan spasial yang dimiliki klan binatang ruang angkasa kuno. Sepasang mata dingin tertuju pada hamparan kehampaan kosong di kejauhan. Meskipun ruang itu tampak benar-benar kosong, Supreme Sugu tahu bahwa alam rahasia inti markas besar Heavenly World berada tepat di sana. Ras iblis benar-benar menggunakan taktik yang luar biasa hebat. Setelah sekian lama, mereka berhasil menanamkan begitu banyak mata-mata di dalam markas rahasia, Heavenly World, milik umat manusia. Bahkan sampai pada titik mengungkap hampir seluruh rahasia dan mekanisme di dalamnya. Lantas, bagaimana mungkin umat manusia bisa menandingi ras iblis? Supreme Sugu mencibir. Klan binatang ruang angkasa kuno telah bersikap netral selama masa yang tak terhitung lamanya. Namun di bawah kepemimpinannya, mereka akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan ras iblis. Ada 2 alasan utama untuk hal ini. Pertama, ras iblis beraliansi dengan ras kegelapan. Bagi sosok setingkat Supreme Sugu, hal-hal lain hanyalah ilusi semata. Hanya kekuatan dan jalan menuju transendensi yang berarti. Ras kegelapan berasal dari lautan kosmik di luar alam semesta ini dan memiliki pengetahuan tentangnya yang jauh melampaui berbagai ras di dunia ini. Hanya dengan bekerja sama dengan mereka, seseorang bisa mendapatkan wawasan tentang lautan kosmik dan melihat sekilas rahasia transendensi dengan lebih jelas. Kedua, klan binatang ruang angkasa kuno meyakini bahwa setelah infiltrasi diam-diam selama berabad-abad, ras iblis memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih besar dalam perang besar berikutnya antara berbagai ras. Jika ditilik kembali, pilihannya itu memang tepat. Ketika markas rahasia Heavenly World, sebuah institusi vital dalam aliansi manusia yang bertanggung jawab menempa artefak dan senjata bagi berbagai ras anggotanya, telah disusupi oleh begitu banyak mata-mata iblis, terlihat jelas betapa dalamnya dan meluasnya infiltrasi ras iblis tersebut. Seandainya bukan karena informasi intelijen yang diberikan oleh mata-mata ras iblis di dalam wilayah rahasia markas Heavenly World, rincian mengenai lautan api di wilayah luar, pusaran spasial, dan berbagai formasi pembatas, bahkan sosok sehebat dirinya pun akan merasa mustahil untuk menyusup ke area tersebut tanpa terdeteksi. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Heavenly World kuno. Menembus pertahanannya bukanlah perkara sepele. Qin Chen dari umat manusia. Tak disangka leluhur iblis abis akan secara pribadi mengerahkan sosok ahli tingkat Supreme sepertiku hanya untuk membunuhmu. Kau patut berbangga. Supreme Sugu diam-diam mendekati pintu masuk wilayah rahasia markas tersebut, menyembunyikan auranya sembari mengirimkan pesan. Begitu masuk, segera bunuh bocah itu. Serang sekali. Lalu segera pergi. Supreme Sugu merenung dalam diam, memperhitungkan penyampaian pesan tersebut dan mengatur waktu penyusupannya. Ini adalah ulah mata-mata dari ras iblis yang bertindak sebagai orang dalam. Pada saat ini, di pintu masuk alam rahasia markas besar Heavenly World, 2 wakil ketua aula sedang berjaga. Mereka adalah World Dominating Heavenly Venerate dan Upright Heavenly Venerate. Dalam keadaan normal, alam rahasia markas besar Heavenly World tidak memerlukan penjagaan khusus. Akses masuk diberikan melalui perintah tertentu. Siapapun yang tidak terdaftar dan mencoba memaksa masuk, bahkan dengan perintah yang sah,
akan dihantam oleh pilar api ekstrim penembus langit, yang menjamin tingkat keamanan tinggi. Namun, mengingat ini adalah masa kritis, markas besar organisasi Heavenly Work memutuskan untuk menempatkan 2 wakil ketua aula di pintu masuk guna mengantisipasi segala kemungkinan. Pulau Artisan God. Setelah mengungkap beberapa mata-mata ras iblis lagi, Qin Chen kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Kediaman Qin Chen dirancang secara unik, menampilkan paviliun dan teras yang elegan. Ia duduk di sebuah ruangan yang tenang di dalamnya, merenungkan aura alam semesta. Qin Chen sangat menikmati hari-hari kultivasi yang damai ini. Namun ia sangat menyadari kenyataan yang ada, meskipun posisinya di dalam Heavenly World tampak aman. Begitu ia mulai mengungkap mata-mata iblis, berita itu pasti akan segera sampai ke telinga ras iblis dan memicu reaksi dari mereka. Terlebih lagi, semakin lama situasi ini berlarut-larut, ras iblis akan menjadi semakin cemas. Bagaimanapun, bagaimana mungkin leluhur iblis abis-abis Demon Ancestor bisa mentoleransi melihat mata-mata yang telah dibina dengan susah payah selama bertahun-tahun, ditangkap dan dimusnahkan dalam sekali sapuan. Mereka pasti akan merancang cara untuk melancarkan serangan. Dan meskipun markas besar Heavenly World tampak aman, tempat itu bukannya tanpa risiko sama sekali. Di era kuno, lokasi ini pernah menjadi markas besar Serikat Artisan yang asli. Namun, bahkan organisasi sehebat serikat itu pun telah runtuh dan hancur lebur akibat serangan mendadak yang dahsyat dari ras iblis. Hanya di atas reruntuhan itulah Divine Artisan Heavenly Venerate mendirikan organisasi Heavenly Work yang ada saat ini. Bab 4223, Serangan Musuh. Heavenly Work saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Craftsman's Workshop di zaman kuno. Mengingat ras iblis telah berhasil melancarkan serangan mendadak terhadap Craftsman's Workshop, mereka tentu tidak akan ragu untuk mengincar alam rahasia markas besar Heavenly Work. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi serangan diam-diam, Qin Chen senantiasa mengenakan zirah ilahi Haotian dan menjaga ketajaman indranya hingga batas maksimal. Tujuannya adalah memastikan adanya peluang kecil untuk bertahan hidup seandainya ras iblis melancarkan serangan, kapanpun dan dari manapun serangan itu datang. Yang lebih penting, Tuan Sengong Tianzun saat ini sedang tidak berada di Heavenly Work. Seandainya beliau ada di sana, peluang Qin Chen untuk selamat akan jauh lebih besar. Semoga dugaanku benar, Qin Chen membatin. Dia mendongak dan mengaktifkan mata penciptaan. Seketika itu juga, kekuatan yang bergejolak dari tak terhitung banyaknya Dao Agung, yang masing-masing mewakili seorang ahli hebat, terlihat di seluruh penjuru Heavenly Work. Energi Dao Agung ini sangat familiar baginya, karena dia telah mengamatinya berkali-kali selama beberapa hari terakhir. Aura-aura yang luar biasa itu berasal dari para Heavenly Venerate, tepatnya, ketujuh wakil ketua aula. Saat ini, posisi ketujuh wakil ketua aula tersebut adalah sebagai berikut, 2 orang berjaga di luar pagoda semesta kuno, 3 orang ditempatkan di sekitar kediamannya, mengawasi, atau lebih tepatnya, memantau, dirinya, dan 2 orang sisanya berjaga di pintu masuk alam rahasia markas besar. Ini adalah formasi penjagaan yang telah diketahui sebelumnya. Segalanya tampak tenang seperti biasa. Namun entah mengapa, Qin Chen merasakan firasat bahaya yang tak dapat dijelaskan dan membuat bulu kuduknya meremang. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen bangkit berdiri secara tiba-tiba dengan kening berkerut. Mengapa dia merasakan debaran jantung yang begitu menggelisahkan? Apakah karena banyaknya mata-mata yang telah ia singkirkan selama beberapa hari terakhir? Ia khawatir akan adanya pembalasan dari ras iblis. Namun, untuk menembus alam rahasia markas besar Heavenly Work, diperlukan token akses khusus. Menerobos paksa dari luar adalah hal yang mustahil. Bahkan bagi seorang ahli tingkat supreme, setidaknya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Alam rahasia itu menyimpan berbagai artefak berharga milik aliansi manusia dan merupakan fasilitas strategis yang vital. Tempat itu dilindungi oleh lapisan segel serta batasan yang sangat kuat, sehingga sulit untuk disusupi. Bahkan seorang ahli tingkat supreme pun akan membutuhkan waktu untuk menerobos masuk secara paksa. Dan upaya semacam itu pasti akan memicu kewaspadaan para ahli lainnya. Terlebih lagi, alam rahasia markas besar itu saat ini sedang dalam status tertutup total lockdown, dan tidak ada token akses yang dikeluarkan untuk pihak luar, sehingga menutup akses masuk tersebut, kecuali jika ada mata-mata ras iblis di dalam yang membukakan jalan bagi para penyusup. Namun, bagaimana dengan kemungkinan adanya mata-mata ras iblis? Qin Chen menatap ke arah pintu masuk alam rahasia yang berada di kejauhan. Meskipun tidak dapat melihatnya dengan jelas, ia tahu bahwa 2 wakil ketua aula berjaga di sana. Selain itu,
Para tetua dilarang keras meninggalkan Pulau Dewa Pengrajin Artisan God Island, sehingga mustahil bagi mereka untuk membuka pintu masuk tersebut. Dengan demikian, hanya tersisa para wakil ketua aula, khususnya sosok yang saat ini sedang menjaga gerbang. Namun, ras iblis telah kehilangan Dao Jue Tianzun. Apakah mereka benar-benar bersedia mengambil risiko sebesar itu? Apakah benar masih ada mata-mata setingkat wakil ketua aula? Pikiran Qin Chen berpacu cepat. Namun tepat pada saat itu, World Ascending Heavenly Venerate, apa yang sedang kau lakukan? Sebuah raungan yang syarat akan keterkejutan dan kemarahan tiba-tiba menggema di langit dan bumi. Qin Chen segera mendongak menatap langit. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu adalah raungan Zeng Heavenly Venerate. Sesaat kemudian, asteris boom. Asteris di pintu masuk alam rahasia markas besar Heavenly World, sebuah area yang diselimuti pilar api dahsyat yang menjulang tinggi dan diterjang kobaran api 7 warna yang luas. Sesosok tubuh yang diselimuti aura hitam pekat tanpa batas tiba-tiba muncul. Sosok itu berukuran sangat raksasa, menyerupai gunung dewa kuno yang tiba-tiba mewujud di dalam alam rahasia markas besar tersebut, hingga menutupi langit. Di balik aura yang pekat dan kelam itu, wajah sosok tersebut mustahil untuk dikenali. Hanya sepasang mata yang tampak samar-samar. Sungguh sepasang mata yang luar biasa. Bagaikan dua bintang yang menggantung di cakrawala. Memancarkan niat membunuh yang menembus langit. Begitu muncul, tatapan mata itu tertuju ke Pulau Dewa Pengrajin dari kejauhan. Seolah menembus kobaran api 7 warna dari pilar api raksasa untuk seketika mengunci setiap sosok ahli yang berada di pulau itu. Asteris gawat. Asteris Qin Chen merasakan tubuhnya gemetar hebat begitu melihat tatapan mata itu. Getaran yang muncul dari lubuk jiwanya yang terdalam itu membuat Qin Chen seketika menyadari bahwa rasa tak berdaya ini jauh berbeda dengan apa yang pernah ia rasakan saat menghadapi Yang Mulia Roh Iblis, meskipun kekuatannya saat ini sudah berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan masa itu. Namun, jika sebelumnya Qin Chen memiliki keberanian untuk melawan Yang Mulia Roh Iblis, di bawah tatapan mata ini, jiwanya justru gemetar dan seolah membeku di tempat. Seorang Supreme, itu adalah sosok ahli tingkat Supreme. Qin Chen segera memahaminya. Asteris boom. Asteris saat sosok raksasa itu muncul. Seluruh alam rahasia markas besar Heavenly World, dan Pulau Dewa Pengrajin itu sendiri, diselimuti oleh aura yang mengerikan. Tiba-tiba, pilar api pamungkas penembus langit, meletus dengan dahsyat. Aliran api warna-warni melonjak bagaikan samudera luas ke arah sosok raksasa tersebut. Apa yang terjadi? Di seluruh penjuru Pulau Dewa Pengrajin, tak terhitung banyaknya tetua dan diakon yang berhamburan keluar dari istana mereka. Meskipun markas besar Heavenly World sedang dalam status penguncian ketat, para pejabat ini tak lagi memedulikan protokol. Mereka bergegas keluar dengan wajah penuh ketakutan. Kemudian, mereka menyaksikan sosok berukuran luar biasa besar itu seketika berbenturan dengan aliran api warna-warni dari pilar api pamungkas. Asteris boom. Asteris langit berguncang dan bumi terbelah. Seluruh alam rahasia itu bergemuruh akibat benturan tersebut. Kobaran api warna-warni, yang bahkan mampu melenyapkan seorang yang mulia surgawi, pecah berhamburan saat bersentuhan dengan sosok raksasa itu. Api yang melonjak dahsyat seolah tertahan oleh kekuatan tak kasat mata, sama sekali tak mampu menembus tubuh sosok tersebut. Sebuah lapisan tipis energi spasial tampak menyelimuti permukaan tubuh sosok itu, menangkis kekuatan dari pilar api pamungkas. Hanya sebagian kecil dari kobaran api warna-warni yang berhasil menembus penghalang spasial dan menghantam sosok itu. Serangan tersebut hanya menguras energi di permukaan tubuhnya tanpa menimbulkan kerusakan fatal. Seorang Supreme, itu seorang Supreme. Tak terhitung banyaknya tetua dan diakon di dalam alam rahasia itu berteriak ketakutan. Kekuatan mengerikan seorang Supreme memancar keluar, menyelimuti dunia bagaikan lautan. Kehampaan di sekitarnya seolah terkunci. Seakan-akan seluruh alam itu sedang diklaim sebagai wilayah kekuasaan sosok raksasa tersebut. Asteris Ham. Asteris tiba-tiba. Di dalam alam rahasia markas besar Heavenly World, berkas-berkas cahaya dari penghalang pembatas meletus, dan pola formasi yang luas melonjak naik. Dari Pulau Artisan God, berbagai alam rahasia, serta istana milik 8 wakil ketua aula, aliran cahaya formasi membubung tinggi dan menghantam sosok raksasa itu. Formasi yang begitu kuat. Sosok raksasa itu tak lain adalah Sugu Supreme dari klan Ancient Space Beast. Merasakan kekuatan formasi yang melonjak dan menekan, ia memasang ekspresi serius. Formasi ini ternyata mampu menekan kekuatan seorang Supreme yang agung seperti dirinya. Sebuah perkembangan yang menarik. Ini pasti formasi agung warisan artisan workshop zaman dahulu, kemungkinan besar berkelas Supreme. Sayang sekali, pada zaman kuno,
ras iblis menginvasi dan menghancurkan total Artisan Workshop, serta memecah belah formasi warisannya. Yang tersisa kini hanyalah pola-pola formasi yang rusak, yang kemungkinan telah dipulihkan sebagian oleh Senggong Heavenly Venerate dari Heavenly Work. Dan mereka pikir ini bisa menjebak leluhur ini asteris. Sugu Supreme mencibir. Seandainya itu adalah formasi Artisan Workshop saat berada di puncak kekuatannya, tentu saja ia tidak akan gegabah. Namun, ini hanyalah pola-pola terfragmentasi yang tidak mampu menimbulkan kerusakan fatal padanya. Bab 4224, Supreme Sugu. Serangan musuh. Itu Supreme Sugu dari klan binatang ruang angkasa kuno. World Dominating Heavenly Venerate, Wending Tianzun, adalah mata-mata ras iblis. Saat itu, Zhengtian Heavenly Venerate berlumuran darah, meraung karena terkejut dan marah. Sambil berteriak, dia mundur dengan panik ke dalam pilar api agung penembus langit. Ekspresinya mencerminkan kemarahan sekaligus kepanikan. Supreme Sugu dari klan binatang ruang angkasa kuno. World Dominating Heavenly Venerate adalah mata-mata ras iblis. Raungan menggelegar itu bergema di seluruh alam rahasia markas besar Heavenly Work, membuat semua orang yang hadir terpana. Seorang ahli yang kuat telah menerobos masuk ke alam rahasia markas besar Heavenly Work dan melakukan pembantaian, dan dia adalah seorang ahli tingkat supreme. Perasaan marah dan takut seketika mencengkeram hati semua orang. Asteris wus, wus, wus. Asteris aura menakutkan dari para Heavenly Venerate melonjak naik dari berbagai penjuru alam rahasia tersebut. 5 wakil kepala aula yang tersisa, bersama dengan Heavenly Venerate lainnya yang bersembunyi di dalam Heavenly Work, segera muncul. Aura yang mengerikan memenuhi udara. 5 ahli tingkat Heavenly Venerate, Ancient Craftsman Heavenly Venerate, Peerless Artifact Heavenly Venerate, Xinjiang Heavenly Venerate, Sueki Heavenly Venerate, dan Levi Heavenly Venerate, muncul seketika. Selain itu, Ling Feng Heavenly Venerate, dari alam rahasia warisan, dan 3 Supreme Elder tingkat Heavenly Venerate yang disebutkan sebelumnya juga segera muncul. Mereka menatap pemandangan di hadapan mereka dengan keterkejutan dan kemarahan. Rasa dingin menjalar di hati mereka. Supreme Sugu dari klan binatang ruang angkasa kuno benar-benar telah menerobos masuk ke alam rahasia markas besar mereka. Sebuah krisis. Krisis yang sangat gawat. Hentikan keributanmu. Supreme Sugu melirik dingin ke arah Heavenly Venerate Zeng namun tidak menyerang. Sebaliknya, ia berbicara kepada Heavenly Venerate Wending yang berdiri di sampingnya. Katakan pada leluhur ini sekarang juga, di mana Qin Chen? Pulau Dewa Pengrajin. Sambil melayang di samping Supreme Sugu dengan tatapan dingin, Heavenly Venerate Wending mengangkat tangan dan menunjuk ke arah kediaman Qin Chen di Pulau Dewa Pengrajin. Seketika menunjukkan lokasi tepatnya. Karena telah mengungkapkan kesetiaan aslinya, Heavenly Venerate Wending tentu saja mematuhi perintah Supreme Sugu. Bahkan, dialah yang telah membuka jalan masuk agar Sang Supreme bisa menerobos masuk. Sayangnya, Heavenly Venerate Zeng bereaksi terlalu cepat, menyadari ia tidak bisa menghentikan penyusupan itu. Ia segera mundur, jika tidak, ia pasti sudah tewas. Aku melihatnya, dipandu oleh Heavenly Venerate Wending. Supreme Sugu seketika menemukan target pertama misinya, Qin Chen. Asteris Ham, asteris sepasang mata, yang menyerupai bintang-bintang kelam, mengunci sosok Qin Chen dalam sekejap. Asteris Boom, asteris sungguh sepasang mata yang luar biasa. Jauh di dalam bola mata itu, Qin Chen menyaksikan kehancuran bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya serta proses terbentuknya kehampaan itu sendiri. Tekanan yang sangat besar terasa menyesakkan, bahkan menembus pilar api ekstrim yang menjulang tinggi itu. Menarik sekali, Supreme Sugu mencibir dan melangkah maju. Kobaran api 7 warna yang tak terbatas membakar tubuhnya dengan dahsyat, namun sama sekali tidak mampu menimbulkan kerusakan fatal padanya. Pilar api ekstrim penembus langit itu memang kuat, tetapi hanya efektif melawan para Heavenly Venerate. Bahkan seorang Heavenly Venerate puncak pun mungkin akan kesulitan bertahan dari satu serangan darinya. Namun, sosok di hadapan mereka bukanlah sekadar Heavenly Venerate. Ia adalah leluhur klan binatang ruang angkasa kuno, Supreme tingkat ruang angkasa, Supreme Sugu. Dimanapun ia berpijak, ia adalah Raja Ruang Angkasa. Kekuatan mengerikan dari pilar api ekstrim penembus langit itu tidak mampu melukainya secara fatal. Asteris Boom, asteris Supreme Sugu melangkah maju satu kali. Dengan cepat memangkas jarak menuju Pulau Dewa Pengrajin di bawah sana, meskipun terhalang oleh pilar api ekstrim penembus langit. Gawat, pada saat itu, Yang Mulia Surgawi Gujiang dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Andalan terbesar mereka, pilar api ekstrim penembus langit, telah gagal menghentikan penyusup itu. Apakah sosok tingkat Supreme benar-benar sehebat itu? Semuanya,
Jangan panik. Aktifkan formasi agung untuk menghentikan Supreme Sugu. Yang mulia surgawi Gujiang berteriak dengan mendesak. Asteris boom. 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 Asteris sejumlah besar yang mulia surgawi seketika melepaskan aura mereka yang mengerikan. Gelombang energi yang luas bagaikan samudera meletus. Di seluruh alam rahasia markas besar Heavensward, aliran rune formasi melesat ke angkasa, menyelimuti area di sekitar Pulau Dewa Pengrajin dalam upaya putus asa untuk menghalangi Supreme Sugu. Sebagai sosok kuat setingkat wakil ketua aula, mereka tentu saja memiliki wewenang untuk mengaktifkan dan mengendalikan sebagian dari formasi agung di dalam alam rahasia markas besar Heavensward. Di tengah kobaran api pilar api ekstrim penembus langit, Yang Mulia Surgawi Zentian yang bermandikan darah juga berusaha memperkuat daya pilar tersebut untuk menghentikan Supreme Sugu. Namun, usaha itu sia-sia. Hahaha, berpikir bisa menjebak leluhur ini. Sungguh angan-angan belaka. Supreme Sugu tiba-tiba membuka mulut besarnya. Mulut itu bagaikan lubang hitam yang menyimpan kehampaan tak berujung. Dan ia mengatupkan rahangnya dengan keras pada pola-pola formasi yang sedang terbentuk cepat di hadapannya. Asteris krak, asteris boom, asteris tak terhitung banyaknya pola formasi hancur seketika, menimbulkan suara retakan yang riuh. Pecahan ruang yang meledak, kekuatan api, dan energi pola formasi semuanya ditelan dalam sekali lahap oleh Supreme Sugu, ditarik masuk ke dalam tubuh yang berfungsi layaknya lubang hitam. Klan binatang ruang angkasa kuno memiliki ruang dimensi ekstra di dalam tubuh mereka, yang mampu melahap apa saja. Asteris roar, asteris Supreme Sugu meraung menggelegar, melesat turun bagaikan naga yang sedang murka. Baik pilar api ekstrim penembus langit maupun pola formasi alam rahasia markas besar itu tidak mampu menghentikan lajunya. Sialan, Yang Mulia Surgawi Gujiang dan yang lainnya gemetar hebat. Amarah berkecamuk di hati mereka, dan kemurkaan membara di mata mereka. Apakah ini kekuatan seorang ahli tingkat supreme? Kekuatannya begitu dahsyat, mereka sama sekali tidak mampu menahan satu serangan pun. Hentikan dia, Gujiang Tianzun meraung penuh amarah. Dia menyadari bahwa target Supreme Sugu adalah Qin Chen. Dia datang secara khusus untuk membunuhnya. Qin Chen memang merupakan target yang telah ditandai oleh ras iblis. Namun, Gujiang Tianzun dan yang lainnya tidak bisa lagi memedulikan hal itu. Terlepas dari fakta bahwa Qin Chen adalah murid sekte Heavenly Craftsmanship, seandainya pun bukan, mereka tidak bisa membiarkan Supreme Sugu menghancurkan penghalang Pulau Artisan God. Begitu penghalang itu runtuh, tak terhitung banyaknya ahli di dalam sekte tersebut hanya akan menjadi santapan bagi Supreme Sugu. Oleh karena itu, Ancient Craftsman Heavenly Venerate dan yang lainnya mempertaruhkan segalanya. Kekuatan Heavenly Venerate berkobar dalam diri mereka saat mereka dengan panik mengaktifkan formasi agung kuno yang membentang di seluruh wilayah rahasia markas besar Heavensward. Meskipun mereka hanya bisa mengendalikan sebagian titik simpul formasi, dengan otoritas penuh berada di tangan Divine Ability Heavenly Venerate, mereka tetap mampu menggerakkan formasi tersebut untuk melindungi Pulau Artisan God. Asteris Ham, asteris berkas cahaya formasi yang mengerikan berubah menjadi rune pengunci langit yang melilit keluar, berusaha memenjarakan Void Ancient Supreme. Aku sudah mengirimkan sinyal darurat. Wilayah rahasia markas besar Heavensward sedang diserang. Bertahanlah. Para ahli umat manusia pasti akan datang menyelamatkan kita. Ancient Craftsman Heavenly Venerate berteriak dengan campuran rasa terkejut dan amarah. Sementara itu, jauh di dalam wilayah rahasia tersebut, aura-aura kuno mulai bangkit. Para tetua agung Heavensward, yang telah lama menjalani kultivasi tertutup yang mendalam, mulai terbangun setelah merasakan krisis yang dihadapi organisasi. Asteris gemerincing. Asteris. Rantai-rantai yang menyerupai hukum Heavenly Dao melilit Void Ancient Supreme dengan liar. Percuma saja. Suara Void Ancient Supreme menggelegar bagaikan guntur. Dia mengibaskan cakarnya. Seketika membekukan kehampaan di hadapannya. Grid Dao dari hukum spasial meledak, menghancurkan rantai-rantai yang berusaha mengikatnya. Namun, Ancient Craftsman Heavenly Venerate dan rekan-rekannya terus bertarung dengan tekad tanpa rasa takut. Mereka tahu bahwa jika Pulau Dewa Pengrajin jatuh, itu berarti kematian, tidak hanya bagi Qin Chen, tetapi juga bagi mereka sendiri, serta kehancuran total Heavensward. Semuanya, bergabunglah denganku untuk mengalirkan tenaga ke formasi agung ini. Ancient Craftsman Heavenly Venerate meraung sembari memuntahkan darah. Ia mulai membakar sisa usia hidupnya sendiri demi menopang upaya tersebut. Di dalam wilayah rahasia markas besar Heavensward, wajah tak terhitung banyaknya tetua dan diakon dipenuhi rasa ngeri. Mereka duduk bersila dan mengerahkan kekuatan dari ranah Human Venerate serta Earth Venerate mereka, menyalurkan energi tersebut ke Pulau Dewa Pengrajin untuk mengaktifkan formasi agung kunonya.
Bab 4225, Penghancuran Formasi Agung. Sebenarnya, ada berapa banyak ahli di dalam alam rahasia markas besar Heavenly World? Jumlah mereka sangat banyak dan membanjir bagaikan gelombang. Meskipun para ahli di tingkat Human Venerable dan Earth Venerable hanyalah semut di hadapan seorang Supreme, yang bisa dimusnahkan hanya dengan kibasan tangan, kekuatan jumlah yang begitu besar tetaplah berarti. Ribuan ahli secara bersamaan membakar energi Venerable mereka. Seketika memperkuat formasi agung di Pulau Artisan God hingga menjadi jauh lebih tangguh dan mengerikan. Aliran rune formasi melesat ke angkasa, menciptakan pertahanan yang benar-benar menyerupai dinding perunggu dan besi yang tak tertembus. Merepotkan. Supreme Sugu mengerutkan kening. Dia mengira memasuki alam rahasia markas besar akan memungkinkannya membunuh Qin Chen dengan mudah. Dia tidak menyangka bahwa selain Heaven Piercing Extreme Fire Pillar, formasi agung kuno ini telah dipulihkan hingga tingkat yang begitu signifikan. Namun, formasi agung yang sudah usang ini jelas tidak cukup untuk menghalanginya. Boom! Energi hitam yang tak terbatas memancar keluar dari tubuh Supreme Sugu. Itu adalah kekuatan ruang. Itu adalah bakat spasial bawaan dan kemampuan ilahi dari klan Ancient Space Beast. Asteris Wash. Asteris didorong oleh kekuatan kemampuan spasial hitam bawaannya. Rantai rune formasi yang mengikat Supreme Sugu seketika hancur. Pada saat yang sama, rantai-rantai yang mencoba melilitnya tertahan oleh kekuatan spasial tak kasat mata, sehingga tidak bisa mendekat lagi. Dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya besar begitu para ahli tingkat tinggi manusia tiba. Wending. Supreme Sugu melayangkan tatapan dingin ke arah Heavenly Venerate Wending. Dimengerti, tanpa perlu instruksi lebih lanjut, Yang Mulia Wending mengaktifkan istana yang dipercayakan kepadanya selaku wakil ketua aula. Dengan suara dentuman yang menggelegar, berkas cahaya formasi memancar deras dari istana tersebut, bukan untuk membantu Yang Mulia Gujiang dan rekan-rekannya menyegel sosok Agung Sugu, melainkan untuk menghalangi Gujiang dan mengacaukan proses pembentukan formasi. Sialan, ekspresi Yang Mulia Gujiang dan rekan-rekannya berubah drastis. Asteris boom. Asteris merasakan ikatan penahan yang melemah. Sosok raksasa sosok Agung Sugu seketika melesat menuju Pulau Dewa Pengrajin di bawah sana. Asteris gemuruh. Asteris suara dentuman dahsyat mengguncang langit dan bumi. Akibat gangguan dari Yang Mulia Wending, tak terhitung banyaknya rune formasi tak lagi mampu membendung lajunya. Ah, Yang Mulia Wending, mengapa? Yang Mulia Zuotong menatap tajam ke arah Yang Mulia Wending seraya meraung. Ia tak habis pikir mengapa seseorang dengan tingkatan yang mulia, sosok yang memegang jabatan wakil ketua aula, tega membelot ke pihak ras iblis. Yang Mulia Jueki dan yang lainnya pun sama terkejut dan murkanya. Sungguh menjengkelkan mengetahui bahwa Yang Mulia Wending justru menyabotase upaya mereka untuk mengaktifkan formasi tersebut. Kedelapan ketua aula masing-masing mengendalikan satu titik simpul dari formasi agung itu. Meskipun Guru Surgawi Senggong telah mewariskan cara pengoperasiannya, inti sejati formasi tetap berada dalam kendali penuh Sang Guru Surgawi. Tak satu pun dari kedelapan ketua aula yang mampu memerintah seluruh susunan formasi. Mereka hanya bisa mengaktifkan titik simpul milik mereka masing-masing. Namun, kini setelah Yang Mulia Wending berkhianat dan memanipulasi formasi secara terbalik, seluruh susunan formasi mengalami konflik internal yang mengacaukan pembentukannya. Hahaha, aku akan membunuh bocah ini lebih dulu, baru kemudian menghabisi kalian semua. Sosok Agung Sugu tertawa lantang saat ia akhirnya berhasil membebaskan diri dari kungkungan pilar api ekstrim penembus langit. Tatapan matanya yang dingin tertuju ke bawah, dan ia mengayunkan cakar raksasanya yang hitam pekat, menjulang tinggi bagaikan pilar yang mencapai langit, ke arah Qin Chen yang berada di bawah. Gawat, Qin Chen, awas, cepat, menghindar. Sekelompok ahli berseru penuh keterkejutan dan amarah. Guru Surgawi Gujiang dan yang lainnya menyaksikan kejadian itu dengan perasaan ngeri. Bagaimana mungkin ada orang yang mampu menahan serangan dari seorang Supreme? Asteris boom. Asteris cakar raksasa Supreme Sugu menghantam penghalang dan formasi yang melindungi Pulau Dewa Pengrajin Asteris Artisan God Island Asteris. Seketika itu juga, seluruh formasi berguncang hebat, memercikkan badai cahaya yang berputar-putar saat ia berjuang mati-matian untuk menahan serangan tersebut. Kita harus menahannya, jika tidak, tamatlah riwayat kita. Celestial Master Gujiang meraung. Dan kelima kepala aula dengan panik menyalurkan energi Celestial Master mereka ke dalam formasi agung pulau tersebut. Kita bisa menahannya. Kita pasti bisa. Celestial Master Zuotong dan yang lainnya berteriak. Meskipun formasi agung Pulau Dewa Pengrajin telah dihantam dan rusak, bagaimanapun juga itu adalah formasi kuno tingkat tinggi. Sehebat apapun Supreme Sugu, ia tidak akan bisa menembusnya dalam waktu singkat. Namun,
Tepat saat mereka mengerahkan seluruh kekuatan Heavenly Venerate untuk menggerakkan formasi agung itu, tiba-tiba muncul ketidakstabilan yang merambat ke seluruh formasi. Asteris boom, krak, asteris dalam sekejap. Seluruh formasi hancur lebur, pertahanan itu telah ditembus. Cakar yang menjulang tinggi dan setajam silet itu seketika melesat ke arah Qin Chen. Tidak, bagaimana bisa formasi itu hancur begitu cepat? Rasa ngeri menyelimuti Heavenly Venerate Levi dan yang lainnya. Keputusasaan terpancar dari mata mereka. Bukan hanya karena nasib Qin Chen, tetapi juga nasib mereka sendiri. Jika Qin Chen mati, mereka pun pasti akan mati. Qin Chen, lari. Menyingkirlah. Dari kejauhan, Heavenly Venerate Levi dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri saat Qin Chen, yang menghadapi serangan dari Void Ancient Supreme, berdiri mematung seolah terpaku, tanpa menunjukkan niat untuk melawan. Mengapa dia tidak lari? Apakah dia sedang mencari mati? Melarikan diri mungkin tidak menjamin keselamatan, tetapi setidaknya menawarkan secercah harapan. Tidak melakukan perlawanan sama saja dengan kematian yang pasti. Namun, Qin Chen tetap diam tak bergerak sama sekali. Di dalam istana, tatapan Qin Chen dingin saat ia menatap telapak tangan raksasa yang sedang turun ke arahnya. Kekuatan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa besarnya hingga Qin Chen bahkan tidak mencoba mengerahkan Myriad Sword River untuk menahannya. Asteris Myriad Sword River adalah artefak tingkat Heavenly Venerate yang sangat hebat. Namun, sehebat apapun kekuatannya, hal itu takkan mampu menahan serangan dari seorang Supreme. Asteris krak, krak, asteris kekuatan pengikat ruang yang mengerikan menyelimuti Qin Chen, menutup segala celah untuk bergerak. Bocah Qin Chen, cepat menghindar. Biarkan kami keluar, biarkan kami yang menahannya. Mungkin masih ada secercah harapan. Di dalam dunia kekacauan Chaos World naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah, dan yang lainnya berteriak panik, diliputi kebingungan luar biasa. Apa yang sebenarnya dilakukan Qin Chen? Apakah dia hendak membuang nyawanya begitu saja? Qin Chen menyipitkan matanya, sorot kegilaan dan keganasan berkobar di dalamnya. Tidak perlu terburu-buru, lagi pula, kita tidak mungkin bisa meloloskan diri. Sekarang, mari kita lihat apakah dugaanku benar. Dugaan apa? Naga leluhur primordial dan yang lainnya tertegun. Namun, tak ada waktu untuk berpikir lebih jauh, karena serangan dari Supreme Sugu sudah meluncur turun ke arah mereka. Hah, jadi, inikah bocah yang diinginkan mati oleh leluhur iblis? Dia membeku karena ketakutan yang luar biasa. Mati kau. Supreme Sugu menghantamkan cakarnya ke bawah. Misinya sebentar lagi akan tuntas. Asteris wus. Asteris serangan tak kasat mata meluncur turun. Qin Chen nyaris ditelan oleh kekuatan ruang yang tak terbatas. Namun tepat pada saat itu, asteris boom. Boom, 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 boom. Asteris sebuah celah raksasa tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Tepat 1000 meter di atas Qin Chen. Bukan, itu bukan sekadar celah. Itu adalah benturan antara dua ranah ruang waktu yang berbeda. Ruang di sekeliling Qin Chen tiba-tiba dikuasai. Kekuatan ruang mengerikan yang dilepaskan oleh Supreme Sugu terkunci sepenuhnya. Sesosok tubuh telah muncul di hadapan Qin Chen, entah sejak kapan, dan seluruh hamparan langit serta bumi kini didominasi oleh sosok berpakaian hitam tersebut. Di atas dan di bawah, dua kekuatan yang saling bertolak belakang terlibat dalam pertarungan hidup mati tepat 1000 meter di atas Qin Chen. Kejadian itu jauh lebih mengerikan daripada tabrakan antar bintang. Dua domain ruang tak berwujud saling berbenturan, masing-masing dikendalikan oleh kehendak yang sangat kuat. Akibat benturan itu, celah-celah ruang muncul silih berganti. Asteris di Pulau Dewa Penempa. Tempat formasi agung sebelumnya telah hancur. Energi kuno melonjak naik dengan cepat. Dan formasi yang telah hancur itu seketika menyatu kembali. Bab 4226. Turunnya Senggong. Apa? Semua ahli di dalam alam rahasia markas besar Heavenly World tertegun. Benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun, para ahli tingkat tinggi seperti Heavenly Venerate Gujiang, yang menjabat sebagai wakil ketua aula di tingkat Heavenly Venerate, seketika merasakan adanya kekuatan kendali mutlak. Kekuatan ini sepenuhnya merampas kendali mereka atas formasi agung markas besar tersebut. Asteris ini adalah asteris Heavenly Venerate Zuotong dan yang lainnya dipenuhi rasa gembira yang meluap-luap. Mereka segera mengalihkan pandangan ke arah sosok berpakaian hitam itu. Sosok tersebut mengenakan zirah lengkap yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga mustahil untuk melihat ciri-ciri wajahnya. Dia tidak lain adalah ahli berbaju zirah yang sebelumnya berada di istana dekat Qin Chen. Namun saat ini, dia berdiri menjulang di atas pulau Artisan God, memancarkan aura yang menakutkan.
Dia telah mengaktifkan kembali formasi agung pulau itu, berhasil menangkis serangan dari Supreme Venerate Sugu. Siapa dia? Siapa sebenarnya sosok itu? Jantung semua orang berdegup kencang, dan mereka diliputi oleh kegembiraan yang luar biasa. Seperti dugaanku, saat melihat sosok ini, tatapan Qin Chen menajam, dan senyum sinis yang dingin tersungging di sudut bibirnya. Jadi, dugaanku ternyata benar. Supreme Sugu, kau sungguh lancang berani menerobos masuk ke alam rahasia markas besar Heavenly World. Suara dingin terdengar dari sosok itu, dan aura yang dipancarkannya berbenturan langsung dengan aura Supreme Sugu. Tekanan dahsyat dari aura tersebut membuat Heavenly Venerate Zuotong dan yang lainnya terengah-engah, seketika menyadarkan semua orang bahwa ini adalah satu lagi ahli tingkat atas, dan seseorang yang, setidaknya, berada sangat dekat dengan Ranah Supreme. Hanya sosok dengan kaliber setinggi itu yang mampu memberikan tekanan luar biasa terhadap para yang mulia surgawi, Heavenly Venerates. Namun, kapan sosok sekuat itu muncul di alam rahasia markas besar Heavenly World? Mungkinkah salah satu ahli kuno Heavenly World yang selama ini tertidur lelap akhirnya terbangun? Siapakah Anda sebenarnya? Yang mulia, ekspresi Supreme Sugu berubah serius saat ia menatap ke arah bawah. Hahaha, kalian berani menerobos masuk ke alam rahasia markas besar Heavenly World-ku, namun bahkan tidak tahu siapa aku. Asteris boom, asteris. Armor yang menutupi sosok berpakaian hitam itu lenyap seketika, memperlihatkan seorang ahli dengan seringai dingin tersungging di bibirnya. Saat melihat sosok ini, setiap ahli Heavenly World yang hadir terpana tak percaya. Tuan Yang Mulia Surgawi Sengong, Kepala Aula. Semua ahli Heavenly World benar-benar kebingungan. Bukankah Tuan Yang Mulia Surgawi Sengong seharusnya sedang tidak berada di Heavenly World? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Jadi, asteris dia adalah Yang Mulia Surgawi Sengong. Qin Chen tertegun. Orang ini telah tinggal tepat di sebelahnya sejak ia mendirikan istananya sendiri. Namun ternyata sosok itu tak lain adalah Yang Mulia Surgawi Sengong. Seandainya bukan karena mata penciptaan, Eye of Creation, ia mungkin tidak akan menyadari apapun. Tidak mengherankan jika ia merasakan rasa kagum dan intimidasi yang begitu kuat saat pertama kali melihat pria itu. Guru Surgawi Sengong, jadi Anda sebenarnya berada di sini. Saat melihat Guru Surgawi Sengong, ekspresi Supreme Sugu berubah menjadi campuran antara keterkejutan dan kemarahan. Hatinya mencelos seketika. Supreme Sugu, karena kau sudah datang, sebaiknya kau tetap di sini saja. Guru Surgawi Sengong berseru dengan dingin dan mengibaskan tangannya dengan tajam. Asteris wus, wus, dentuman. Asteris api 7 warna dari pilar api pamungkas penembus langit Heaven Piercing Ultimate Fire Pilar, yang menjulang tinggi hingga ke puncak langit, meledak hebat. Ini adalah kali pertama Qin Chen melihat api pilar tersebut berkobar dengan begitu ganas. Lautan api tak bertepi yang terbentuk dari pilar itu seolah runtuh dari angkasa, dan diiringi suara gemuruh yang menggelegar. Aliran api yang tiada habisnya menerjang turun ke arah sosok di bawah sana. Namun, sosok yang menjulang tinggi itu tetap tak bergeming. Seraya melontarkan raungan penuh amarah. Celestial Master Sengong, lantas apa masalahnya jika kau ada di sini? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku? Supreme Sugu, ini adalah wilayah Heavenly World milikku. Celestial Master Sengong menatap tajam ke arah langit. Suaranya merambat menembus ruang waktu yang ia kendalikan untuk mencapai Supreme Sugu. Hah, sombong sekali. Kau hanyalah seorang Celestial Master, namun berani bertindak begitu lancang di hadapanku. Meski orang lain mungkin takut pada Heavenly World milikmu, aku, Supreme Sugu, tak pernah peduli. Aku pergi kemanapun aku mau. Siapa yang bisa menghentikanku? Hari ini aku berniat membunuh Qin Chen, dan tak ada yang bisa kau lakukan untuk mencegahnya. Matilah. Di tengah raungan menggelegar yang bergema dari ketinggian. Walaupun Supreme Sugu terkejut dengan kembalinya Celestial Master Sengong, ia tetap melancarkan serangannya. Asalkan ia berhasil membunuh Qin Chen, misinya akan tuntas, hal lain tak lagi penting. Dalam waktu sesingkat itu, para ahli manusia lainnya mustahil bisa tiba tepat waktu. Ia memiliki kesempatan luas untuk melarikan diri. Begitulah keyakinan ras Ancient Space Beast. Boom! Wilayah ruang di bawah kendalinya menekan dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan. Kekuatannya terasa jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bang! Sengong Tianzun mendongak saat kekuatan formasi yang dikendalikannya melonjak tajam ke atas. Titik-titik. Boom! 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 Saat kedua kekuatan itu berbenturan, pilar api penembus langit tertinggi, yang tak terbatas itu akhirnya menghantam turun dengan intensitas penuh. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya menyusut hingga ukuran mikroskopis dan memusat menjadi satu berkas cahaya merah pekat.
Berkas itu bergerak dalam keheningan total, menyayat ruang yang dikuasai Supreme Sugu seolah membelah kain, meninggalkan celah ruang yang menganga lebar di belakangnya. Pilar api penembus langit tertinggi itu sungguh luar biasa hebat. Qin Chen mendongak, merasa takjub dalam hati. Wilayah ruang itu berada di bawah kendali mutlak Supreme Sugu. Kehendaknya adalah hukum, dan aturan dasar semesta di sana telah tersingkir. Tingkat kendali semacam itu jauh melampaui kemampuan Tianzun biasa. Namun ruang itu pun tetap terkoyak oleh pilar api penembus langit tertinggi tersebut. Namun, ini adalah pilar api penembus langit tertinggi yang dikendalikan oleh Shen Gong Tianzun. Kekuatannya sangat berbeda dibandingkan saat Gu Jiang Tianzun dan yang lainnya mengendalikannya. Kekuatan pilar itu sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. Apakah Gu Jiang Tianzun atau Shen Gong Tianzun? Sinar merah tua itu menghantam ke bawah tanpa suara. Di sepanjang lintasannya, sebuah celah ruang yang gelap terus-menerus memanjang ke arah Supreme Sugu. Hah, Supreme Sugu tiba-tiba mendongakkan kepalanya. Tubuhnya diselimuti kabut hitam yang berputar-putar. Kau pikir pilar api ekstrim penembus langit bisa melukaiku? Enyahlah, Supreme Sugu meraung. Bersamaan dengan itu, sebuah zirah yang membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat seketika muncul dan menyelimuti tubuhnya. Itu adalah zirah misterius dengan bercak-bercak darah emas, yang melekat sempurna pada setiap jengkal tubuh Supreme Sugu. Begitu zirah itu muncul, kegelapan di sekitarnya tampak beriak dan terdistorsi. Sinar cahaya merah tua itu menghantam keras. Zirah berlumuran darah itu menahan benturan tersebut secara langsung. Asteris bang. 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 Asteris suaranya terdengar seolah-olah ruang itu sendiri hancur berkeping-keping inci demi inci. Seperti rentetan ledakan petasan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, ruang yang dikendalikan oleh Supreme Sugu runtuh total menjadi aliran partikel. Namun, ruang yang dikendalikan oleh Heavenly Venerate Shen Gong tetap stabil. Sama sekali tidak terpengaruh oleh gangguan tersebut. Pandangan Qin Chen menembus aliran partikel itu dan melihat sosok garang Supreme Sugu. Akibat kekuatan benturan tersebut, posisi Supreme Sugu sempat turun sedikit. Sementara sinar cahaya merah tua itu seketika hancur lebur. Hahaha, dengan perlindungan zirah ilahi ruang milikku, tak seorang pun, bahkan pemilik gelang Giok Zongheng sekalipun, yang bisa membunuhku. Jadi, kau pikir kau ini siapa? Heavenly Venerate Shen Gong. Hahaha, di tengah raungan angkuhnya, dia berteriak. Ruang di segala penjuru, hancurlah. Asteris boom. Asteris sosok yang menjulang tinggi itu melesat turun. Kaki kanannya, yang terbungkus bagian dari zirah kuno itu, menghentak dengan ganas. Zirah yang menutupi kakinya yang tajam menyerupai cakar itu jelas merupakan bagian dari zirah ilahi ruang. Hanya dengan satu hentakan kaki ke bawah itu, ruang di sekitarnya terpelintir hebat dan seketika hancur berkeping-keping. Asteris brak, 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 asteris bahkan ruang yang dikendalikan oleh Yang Mulia Surgawi Shen Gong mulai retak dan hancur sedikit demi sedikit, ruang itu sama sekali tidak mampu menahan tendangan tersebut. Bab 4227, 6 Artefak Agung. Supreme Sugu, kau terlalu lancang. Shen Gong Tianzun meraung. Wajahnya seketika berubah menjadi gelap pekat. Apa kau benar-benar mengira alam rahasia markas besar Heavenly Work adalah tempat di mana kau bisa bertindak semena-mena? Hahaha. Shen Gong Tianzun, asteris kaulah yang sombong dan lancang. Baiklah, karena kau ada di sini. Hari ini aku, sang leluhur ini, akan membunuhmu bersama dengan yang lainnya. Supreme Sugu, seorang ahli tingkat Supreme dari klan binatang ruang angkasa kuno, memiliki kekuatan yang tak terbatas. Meskipun formasi kuno di Pulau Dewa Pengrajin Artisan God Island telah dipulihkan secara signifikan berkat usaha Shen Gong Tianzun, formasi itu tetap tidak lengkap, mengingat tingkat kultivasi Shen Gong Tianzun, yaitu puncak Heavenly Venerate, dia hanya bisa memperbaiki sebagian kecil darinya. Kini, meskipun bagian kecil itu telah diaktifkan sepenuhnya oleh Shen Gong Tianzun, bagaimana mungkin hal itu bisa menahan gempuran Supreme Sugu? Armor ilahi ruang angkasa yang dikenakan Supreme Sugu adalah harta karun tertinggi klannya, dikombinasikan dengan kekuatan ilahi spasial miliknya sendiri. Armor itu seketika merobek formasi agung yang luas dan tak terbatas tersebut. Boom! Di bawah sana, Pulau Dewa Pengrajin berguncang hebat. Banyak istana meledak akibat benturan itu. Dan banyak diakon, kultivator yang hanya berada di tingkat human venerable, terhempas ke tanah, memuntahkan darah sembari menatap ke atas dengan ketakutan. Kekuatan seorang Supreme sungguh mengerikan. Aura yang memancar ke bawah saja sudah lebih dari cukup untuk membuat para human venerable ini tak berdaya. Mereka terpaksa bersujud di tanah. Gemetar tak terkendali. Mereka semua adalah venerable. Namun mengapa kesenjangan di antara mereka begitu jauh?
Qin Chen, bagaimanapun, tetap tenang luar biasa. Seorang human venerable hanyalah berada di tahap awal ranah venerable, sedangkan seorang supreme berdiri di puncak tertinggi ranah tersebut. Hal itu ibarat perbedaan antara seorang mortal saint dan seorang holy lord, yang satu tak berarti bagaikan sebutir debu, sementara yang lain seluas samudra. Tuan Shen Gong Tianzun, kepala aula, di sekeliling mereka. Gu Jiang Tianzun dan yang lainnya berteriak marah, lalu bergegas maju untuk turun tangan dan memberikan bantuan. Kalian semua, mundurlah. Shen Gong Tianzun membentak dengan tajam, disertai suara dentuman keras. Sebuah kekuatan tak kasat mata turun menghantam dan memukul mundur Gu Jiang Tianzun beserta yang lainnya. Supreme Sugu, apakah kau benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan? Dengan tatapan garang yang diarahkan ke atas dan aura membunuh yang pekat, Shen Gong Tianzun meraung dahsyat lalu melesat ke udara. Bayangan lengan yang menyeramkan muncul di sekeliling tubuhnya. Total ada 6 lengan, yang masing-masing menggenggam senjata dewa. Senjata-senjata itu adalah sabre, tombak, pedang, tombak panjang asteris halberd tongkat, dan gada. Keenam senjata dewa tersebut memancarkan aura yang berada di batas tertinggi ranah Heavenly Venerate asteris. Artefak tingkat Peak Heavenly Venerate. Dan jumlahnya ada 6. Pada saat itu, mata Qin Chen terbelalak karena takjub. Gila, itu benar-benar luar biasa mendominasi dan sangat berani. Bukannya Qin Chen belum pernah melihat artefak tingkat Peak Heavenly Venerate sebelumnya. Demon Spirit Tianzun pun memilikinya. Namun ia tetap tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Ini adalah artefak tingkat Peak Heavenly Venerate. Bagi Peak Heavenly Venerate manapun, satu buah saja sudah merupakan harta karun yang nilainya melampaui batas kewajaran. Namun di sini, Shen Gong Tianzun menggunakan 6 sekaligus seorang diri. Kemewahan yang sungguh mencengangkan. Apakah pendiri organisasi Heavenly World benar-benar sekaya ini? Asteris boom. Asteris Shen Gong Tianzun memunculkan 6 lengan, yang masing-masing menggenggam sebuah artefak. Saat ke-6 senjata dewa itu bergerak, terciptalah 3 aliran energi hitam dan 3 aliran energi putih. Aliran-aliran itu saling melilit membentuk diagram yin yang taiji yang rumit dan melesat ke atas. Sementara itu, cakar spasial menebas turun dari angkasa. Asteris boom. Asteris saat mereka berbenturan, dengan Supreme Sugu yang mengenakan armor dewa ruang angkasa dan mengerahkan kekuatan kultivasi tingkat Supreme, serta Shen Gong Tianzun yang menggunakan 6 artefak tingkat Heavenly Venerate puncak dengan kekuatan gabungan yang dilepaskan. Sebuah raungan menggelegar mengguncang langit. Seluruh pulau dewa pengrajin artisan God Island bergetar hebat. Dan alam rahasia tempat markas Heavenly World berada pun berguncang keras. Tak terhitung banyaknya istana hancur lebur. Sementara banyak human Venerate dan Earth Venerate berlarian mundur dengan panik. Banyak yang memuntahkan darah secara bersamaan. Bahkan jiwa dan raga mereka yang paling lemah di antara para human Venerate nyaris musnah. Namun, serangan itu berhasil ditahan. Dengan memadukan 6 artefak tingkat Heavenly Venerate puncak miliknya dan formasi agung kuno Pulau Dewa Pengrajin, Shen Gong Tianzun berhasil menahan serangan mengerikan Supreme Sugu. Supreme Sugu, enyahlah. Jika tidak, ras manusia akan bertarung sampai mati melawanmu. Kami akan meratakan klan binatang kuno ruang angkasa milikmu hingga ke tanah. Keenam lengan Shen Gong Tianzun bergerak cepat secara beruntun, merangkai diagram yin yang taiji yang rumit. Serangan dari keenam artefaknya saling memperkuat dan melengkapi satu sama lain. Sementara itu, Supreme Sugu berulang kali menghentakkan cakarnya yang setajam silet. Ruang di sekitarnya, yang dikendalikan oleh mereka berdua, bergetar hebat. Qin Chen bisa merasakan ruang di sekitarnya berguncang, membuat ekspresinya berubah. Wajah Ancient Artisan Tianzun dan yang lainnya pun ikut berubah pucat. Banyak ahli mempertimbangkan untuk melarikan diri. Namun ruang di dalam Pulau Dewa Pengrajin, yang dikendalikan oleh Shen Gong Tianzun, tetap relatif aman, sedangkan keluar dari pulau itu akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, pertarungan antara dua sosok raksasa ini menyebabkan alam rahasia markas Heavenly World terus-menerus berguncang, membuat ruang menjadi tidak stabil. Bahkan seorang Heavenly Venerate biasa pun akan menghadapi bahaya maut jika terjebak di tengah pertarungan itu. Asteris boom. Asteris saat rentetan serangan menghujam, Shen Gong Tianzun mengerang tertahan dan terpaksa mundur. Auranya berfluktuasi hebat. Tuan Shen Gong Tianzun, Gu Jiang Tianzun dan yang lainnya berseru cemas. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Asteris, bisakah dia menahannya? Asteris. Berdiri di hadapan mereka adalah Sugu Zizun, sosok tingkat supreme dan leluhur klan binatang kuno ruang angkasa. Hahaha, kau berniat meratakan klan binatang ruang angkasa kuno milikku hingga ke tanah. Dan kau, Shen Gong Tianzun, adalah orang yang akan melakukannya.
Gambaran kehampaan yang berkedip-kedip di antara penciptaan dan kehancuran berputar-putar di dalam bola mata Sugu Zizun. Awalnya, setelah serangan pertamanya meleset dan Senggong Tianzun muncul, dia sempat berniat untuk mundur, bagaimanapun juga. Ini adalah wilayah manusia, dan akan merepotkan jika dia dikepung oleh para ahli tingkat tinggi manusia. Namun kini, melihat kondisi Senggong Tianzun yang tampak kacau, serta 6 artefak tingkat puncak Heavenly Venerate di tangannya, lonjakan keserakahan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Tiangong benar-benar terlalu kaya. Seorang ahli tingkat puncak Heavenly Venerate yang dengan santai mengeluarkan 6 artefak tingkat puncak Heavenly Venerate, itu jauh lebih kaya daripada seluruh klan binatang ruang angkasa kuno miliknya. Berbagai pikiran berkecamuk di benak Sugu Zizun, didorong oleh keserakahan yang kian memuncak. Jika Senggong Tianzun tidak ada di sini, itu akan sempurna. Dia bisa dengan mudah membunuh Qin Chen. Namun kini Senggong Tianzun berada tepat di hadapannya. Jika dia bisa membunuhnya, maka membayangkan harta karun yang dimiliki Senggong Tianzun, pendiri Tiangong, membuat hati Sugu Zizun terbakar hasrat. Membunuh Senggong Tianzun saja akan memberikan keuntungan lebih besar daripada memusnahkan satu klan utuh. Jika dia bisa melangkah lebih jauh dan menghancurkan seluruh Tiangong serta menjarah harta karunnya, klan binatang ruang angkasa kuno miliknya bisa seketika menjadi sangat kuat dengan persenjataan lengkap dan melahirkan banyak ahli hebat. Kekuatan mereka pastinya akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sebuah kesempatan. Kesempatan yang luar biasa besar. Serangan secepat kilat untuk membunuh Senggong Tianzun dan Qin Chen itu. Bagaimanapun juga, sosok yang pertama hanyalah seorang puncak Heavenly Venerate. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangannya? Dalam sekejap mata, hanya dalam kilatan sesaat, berbagai macam pikiran melintas cepat di benak Sugu Zizun. Bunuh. Asteris boom. Asteris energi spasial yang tak terbatas memancar keluar dari tubuh Sugu Zizun. Gelombang kekuatan spasial memancar dari zirah spasial ilahinya, seketika mengunci ruang di sekitarnya. Gawat. Melihat hal ini, Yang Mulia Gujiang dan yang lainnya menjadi pucat pasi karena terkejut. Supreme Sugu telah gagal dalam serangan awalnya namun menolak untuk mundur. Sebaliknya, ia justru mengunci ruang hampa di wilayah rahasia markas besar Tiangong. Apa sebenarnya yang hendak ia lakukan? Dalam sekejap, suasana yang sangat serius dan mencekam menyelimuti semua orang yang hadir. Bab 4228. Siapa bilang aku seorang Heavenly Venerate? Gemuruh. Sosok Supreme Sugu membesar tanpa batas. Dalam sekejap, ia berubah menjadi makhluk buas kegelapan yang sangat besar dan kembali menerjang Senggong Heavenly Venerate di bawahnya. Supreme Sugu, karena kau masih menolak untuk pergi, jangan salahkan aku. Pilar api ekstrim penembus langit. Ekspresi Senggong Heavenly Venerate berubah drastis, dan ia mengeluarkan raungan penuh amarah. Pilar api ekstrim penembus langit, yang sebelumnya menyerang hanya dengan sebagian dari nyala api warna-warninya, tiba-tiba mulai menyusut. Perlu diketahui bahwa pilar ini adalah harta karun yang menjadi penopang seluruh istana, yang mampu menyelimuti area seluas puluhan ribu li asteris. Namun, pada saat ini, pilar itu seketika menyusut sepenuhnya. Nyala api warna-warni yang tak terhitung jumlahnya mengecil hingga seukuran butiran beras, lalu memadat menjadi satu tombak panjang halberd ilahi berwarna-warni. Aura yang memancar dari tombak ilahi warna-warni ini jauh melampaui 6 artefak tingkat Heavenly Venerate puncak yang hebat, bahkan samar-samar memancarkan aura artefak tingkat Supreme. Benda itu bisa dikategorikan sebagai artefak Supreme setengah langkah. Serang. Tombak ilahi 7 warna itu menebas ke bawah. Sementara Senggong Tianzun sendiri menerjang maju sembari mengayunkan 6 artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas. Secara bersamaan, seluruh alam rahasia berguncang hebat saat pancaran cahaya formasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak naik, menyelimuti segalanya. Sialan kau, Senggong Tianzun. Kau tidak bisa menghentikanku. Supreme Sugu meraung dingin, sembari menangkis tombak panjang ilahi 7 warna, yang mewujud dari pilar api pamungkas penembus langit. Dia juga harus menahan serangan dari 6 artefak tingkat tertinggi milik Senggong Tianzun. Dia sempat kewalahan sesaat, akibat terkena serangan bertubi-tubi dalam waktu singkat. Aura tingkat Supreme miliknya sedikit terkuras. Namun, hal itu tidak menimbulkan akibat yang serius. Kau memaksaku melakukan ini. Supreme Sugu mendongakkan kepalanya dan meraung penuh amarah. Ruang di sekitarnya seketika retak dan hancur sedikit demi sedikit, memaksa Senggong Tianzun untuk mundur dengan cepat, bahkan tombak panjang ilahi 7 warna itu pun tak mampu mendekat untuk sesaat. Untuk beberapa waktu, baik Senggong Tianzun maupun tombak panjang ilahi 7 warna itu tidak bisa mendekat.
Kekuatan luar biasa yang memancar dari Supreme Sugu sungguh mengerikan. Begitu dahsyat hingga membuat Qin Chen, yang menyaksikan dari bawah, benar-benar terpana. Konon, para ahli tingkat Supreme terikat oleh hukum tertinggi alam semesta. Meskipun kemampuan tempur mereka yang sesungguhnya memang melampaui tingkat puncak Heavenly Venerate, secara logika, kekuatannya tidak seharusnya mencapai tingkat ekstrim seperti itu. Dikatakan bahwa mencapai ranah Supreme adalah puncak kultivasi, sebuah keadaan di mana seseorang bahkan bisa menekan hukum alam semesta. Akibatnya, setiap kali seorang ahli tingkat Supreme mengerahkan seluruh kemampuan tempurnya di alam semesta, mereka akan menghadapi tekanan dari hukum tertinggi alam semesta tersebut. Kekuatan inilah yang mencegah mereka untuk melangkah lebih jauh melampaui ranah Supreme. Namun, kekuatan mengerikan yang diperlihatkan oleh Supreme Sugu membuat Qin Chen benar-benar tercengang. Ini bukan sekadar satu tingkat di atas puncak Heavenly Venerate. Kesenjangannya sangat lebar, bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Sungguh luar biasa dan tak masuk akal. Bahkan Senggong Heavenly Venerate, atau artefak tingkat Heavenly Venerate miliknya yang paling hebat, pun tidak bisa mendekat. Supreme Sugu, ini adalah wilayah rahasia markas besar Heavenly World. Beraninya kau mengamuk di sini. Senggong Heavenly Venerate berteriak dengan marah. Kekuatan Supreme Sugu sungguh dahsyat. Tanpa memedulikan tombak panjang ilahi warna-warni itu sedikit pun, dia mengayunkan cakar raksasanya yang setajam silet ke arah bawah. Tepat saat itu, asteris tandang. Asteris, sebuah rantai emas tiba-tiba muncul dari kehampaan. Rantai itu melilit erat lengan Supreme Sugu, menghentikan cakar yang sedang diayunkannya di udara. Apa? Supreme Sugu terkejut. Asteris boom. Asteris dia melepaskan aura spasial yang mengerikan, berusaha melepaskan diri dari jeratan rantai emas tersebut. Namun, rantai itu mengeluarkan suara gesekan dan berkilau dengan cahaya rune emas. Untuk sesaat, Supreme Sugu mendapati dirinya tak mampu melepaskan diri. Mustahil. Supreme Sugu seketika merasa terperangah. Harta karun macam apa ini? Mengingat tingkat kultivasinya, artefak biasa tidak mungkin bisa mengikatnya. Bahkan artefak paling kuat milik seorang Peak Heavenly Venerate sekalipun. Ambil contoh, pilar api ekstrim penembus langit. Artefak itu memiliki reputasi hebat di dunia luar dan merupakan puncak tertinggi dari artefak Peak Heavenly Venerate, yang nyaris menyamai tingkat artefak agung Asteris Supreme Artifact. Namun, sehebat apapun artefak itu, ia tetap belum mencapai tingkat artefak agung dan tidak bisa memberikan dampak berarti padanya. Akan tetapi kini, rantai emas ini benar-benar berhasil mengikatnya. Bahkan penguasaannya atas kekuatan spasial pun tak mampu menghindarinya. Jangan-jangan, ini adalah artefak agung. Pada saat itu, Supreme Sugu dilanda kepanikan luar biasa. Asteris boom. Asteris dia menghentakkan cakar tajamnya dengan liar, berusaha melepaskan diri dari rantai emas tersebut. Namun, tepat saat itu, sebuah rantai berwarna hijau zamrud muncul dari kehampaan dan mengikat lengan satunya. Menyusul kemudian rantai berwarna biru air, lalu rantai merah darah. Rantai demi rantai bermunculan dari kehampaan untuk mengikatnya. Masing-masing bergerak tanpa suara namun secepat kilat. Sialan, Supreme Sugu meraung penuh amarah. Dia bisa merasakan tekanan dahsyat yang menekan kekuatan di dalam tubuhnya saat rantai-rantai itu melilitnya dengan erat. Enyahlah. Supreme Sugu mengeluarkan raungan menggelegar dan mengerahkan kekuatan dari keempat anggota tubuhnya. Asteris boom. Asteris ruang hampa di sekitarnya seketika hancur berkeping-keping. Tak terhitung banyaknya rantai bergemerincing hebat saat dia menariknya. Bersama dengan apapun yang terhubung dengannya, keluar dari kehampaan tak bertepi itu. Semua orang menyaksikannya. Benda yang terhubung dengan rantai-rantai itu adalah sebuah istana megah yang sangat besar. Tergantung di kehampaan alam rahasia markas besar Heavensward, istana itu begitu luas hingga seolah menutupi langit, memancarkan kemegahan yang menggetarkan jiwa. Ini adalah, setiap ahli tingkat tinggi di dalam alam rahasia itu terpana, seketika mengenali asal-usul istana megah tersebut. Mata Qin Chen pun membelalak. Aula harta karun. Struktur yang melontarkan rantai-rantai tak terhitung jumlahnya untuk mengikat Supreme Sugu itu tak lain adalah aula harta karun, tempat yang pernah ia masuki untuk memilih harta karun. Heavensward terkenal dengan 3 harta karun agung. Pertama adalah pilar api ekstrim penembus langit. Pilar ini menjaga alam rahasia markas besar. Bahkan Heavenly Venerate sekalipun tidak bisa melewatinya tanpa menghadapi kematian pasti. Ini adalah yang paling terkenal di antara ketiganya dan diketahui oleh semua orang. Kedua adalah pagoda semesta kuno. Ini adalah artefak ilahi unik dari era pengrajin kuno. Baik Divine Craftsman Heavenly Venerate maupun Supreme Xiao Yao tidak mampu menguasainya.
Pagoda itu telah berdiri di alam rahasia markas besar selama ratusan juta tahun, tetap tak berubah dan tak tertaklukkan sepanjang zaman. Ketiga, ada Aula Harta Karun, tempat penyimpanan harta karun Heavensward, yang terletak di atas pilar api ekstrim penembus langit dan di bawah pagoda semesta kuno. Konon, struktur ini merupakan artefak tingkat supreme yang dibuat oleh seorang pengrajin kuno. Itu jelas merupakan artefak tingkat supreme. Namun, selama ratusan juta tahun, Heavenly Venerate Sengong tidak mampu memurnikannya sepenuhnya karena keterbatasan basis kultivasinya. Ia hanya bisa mengendalikan fungsi-fungsi paling dasarnya, sehingga ia menempatkannya di dalam alam rahasia markas besar Heavensward sebagai tempat penyimpanan harta karun mereka. Namun kini, Heavenly Venerate Sengong benar-benar berhasil mengaktifkan aula harta karun tersebut. Bagaimana mungkin? Itu adalah artefak tingkat supreme. Bagaimana mungkin seorang Peak Heavenly Venerate sepertimu bisa mengaktifkannya? Supreme Venerate Sugu meraung tak percaya. Dengan suara dentuman keras, ia melepaskan auranya, berusaha membebaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Rantai-rantai itu bergemerincing hebat namun tetap mencengkeramnya dengan kuat. Heavenly Venerate Gujiang dan yang lainnya juga terpana. Kapan Lord Sengong berhasil menguasai aula harta karun sepenuhnya? Bahkan mereka pun tidak mengetahui rahasia ini. Seperti dugaanku. Hanya mata Qin Chen yang berkilat. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada aula harta karun itu sejak awal dan menyusun sebuah hipotesis. Kini, dugaan itu terbukti benar. Hahaha. Supreme Sugu. Siapa bilang aku hanya berada di puncak alam Heavenly Venerate? Saat rantai yang tak terhitung jumlahnya mengikat Supreme Sugu, Heavenly Venerate Sengong tertawa lantang. Pada saat yang sama, aura yang memancar dari tubuhnya mulai melonjak dengan dahsyat.